Okay, so based on our topic for today, I would like to ask you, saya mau tanya dulu, noun and pronoun itu apa? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Okay, what is noun and pronoun? Noun itu benda, Pak. Kata Oke, benda. noun itu kata benda. Kemudian pronoun itu apa? Pronoun? Kata ganti. Oke, kata Kata ganti. ganti. Oke, kata ganti. So, our topic for today is this, noun and pronoun. Jadi yang pertama, function of the topic, ya. Noun adalah bagian dari ucapan yang menunjukkan seseorang, hewan, tempat, benda atau gagasan. Jadi semua kata benda, baik itu yang abstrak maupun non abstrak, itu everything is noun, ya. Jadi semua yang termasuk menunjukkan seseorang, hewan, tempat, benda atau gagasan, they are all noun, ya, kata benda. Jadi noun is kata benda. Noun di dalam bahasa Inggris berasal pada kata Latin nomen yang berarti nama. Setiap bahasa memiliki kata-kata yang bersifat noun atau kata benda. Dalam tata bahasa Inggris, kata noun, pronoun, didefinisikan sebagai kata atau frase yang dapat diganti dengan frase kata benda. Noun atau kata benda, noun yang pernah diganti dikenal sebagai antar dan pronomia. Singkatnya, karena kata ganti atau pronoun, jadi pronoun itu adalah kata ganti, ya. Dapat melakukan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh kata benda. Jadi noun itu jika dia digantikan nanti, itulah yang disebut dengan pronoun. Nanti kalian bisa lihat contohnya. Oke. Untuk melengkapi noun itu sendiri, we need what we call articles, ya. An article is the word preceding the noun, telling us if we know the specific noun or if the noun is a general noun, ya. Jadi artikel di dalam bahasa Inggris itu sendiri ada 3. Ada ada an, dan ada the. I repeat once more for you. There is a, kemudian an, and then the. Kalian bisa lihat contohnya di sini. For example, Lucy is the woman who works at the shop. Ya, di sini ada beberapa artikel. Ya, is the woman who works at the shop, but there is a man that works there too. The implication here is that the speaker does not know the man. Jadi maksudnya di sini, Lucy ini dia bekerja di sebuah toko, tapi ada seorang laki-laki juga yang bekerja di sana. Maksudnya di sini dia menggunakan di situ karena dia tidak tahu orang itu siapa. Fungsi dari di sini, is the indefinite article in a sentence, not referring to a specific noun, ya. Jadi dia tidak spesifik. Menjadi an kalau dia awalannya ada a, e, i, o, u. Contoh bahasa Inggris dari telur apa? What's the English of telur? Egg. Oke, egg, ya. Jadi kalau kita bilang sebutir telur itu kita tidak bilang egg, tapi an egg. Contoh yang lain, apple. Kita tidak bilang a apple, but we say an apple. An apple, ya. Contoh, orange, jeruk, ya. Kita tidak bisa bilang a orange, tapi an orange, sebuah jeruk. Ya, that's the example.
Kemudian penggunaan the. The is the definite article of a sentence referring to a specific noun, example the dog. Ya, jadi the itu dia digunakan untuk yang lebih spesifik lagi dibandingkan dengan dan an. Ya, dia sudah lebih spesifik dan we already known that. Kita sudah tahu. Itu penggunaan apa namanya? Penggunaan dari an dan the. Ya. Oke. We continue. Jadi ini materinya cukup singkat saja ya. Oke. Kita pindah ke noun. Ya. Berikut adalah beberapa contoh kata benda yang dicetak tebal itu adalah kata benda atau noun. Jadi harap diperhatikan baik-baik. Misalnya orang. Person, orang. He is the person to see. Orang lagi, Michael started to run. Person lagi, orang. Socrates was an influential Greek philosopher. Oke. Kemudian untuk animal, jadi kan kata benda tadi bisa berupa apa? Bisa untuk orang, kemudian untuk hewan, tempat dan segala macam. Semuanya itu kata benda. Ya, bahkan nama kalian pun itu kata benda juga. It includes to noun. Nama kalian pun kata benda. Oke. Untuk hewan, the dog barked at the mouse. Ya. The dog barked at the mouse. Anjing itu menggonggong ke arah kucing. Kemudian elephants never forget. Ya. Jadi fakta mengungkapkan bahwa gajah itu otaknya besar, jadi tidak pernah lupa. Ya. Kemudian Sophie is my favorite horse. Sophie is my favorite horse. Sophie adalah kuda favorit saya. Jadi untuk person tadi orang mulai dari kata benda, apa? Untuk orang tadi mulai dari nama, kemudian orang itu semua kata termasuk di noun. Kemudian untuk animal nama hewan, kemudian maksudnya nama yang diberikan untuk hewan itu oleh manusia, kemudian nama hewannya sendiri itu semua terinclude ke noun. Kemudian place. The restaurant is closed. Let's go to the beach. Look over there. Jadi semuanya itu merujuk ke kata benda. Oke. Lanjut. Oke. Noun atau kata benda adalah subjek. Setiap kalimat memiliki subjek yang merupakan kata benda yang memberitahu kita tentang kalimat itu. Contoh, John kicks the ball. Ini yang bergaris tebal, ini ball, dia merupakan kata benda, ya, yang berfungsi sebagai subjek, ya. Kemudian noun, kata benda adalah objek, adalah benda langsung. Kata benda ini menerima tindakan dari kata kerja. Contoh, John kicks the ball. Ya, jadi ball-nya ini kata benda karena dia langsung mendapat tindakan langsung dari kata kerja. Kata kerjanya di sini kicks. Yang pertama tadi itu di sini ada kesalahan ya. Noun kata benda adalah subjek. Ini bukan ball di sini tapi John. Ya, John. Itu yang seharusnya bergaris tebal. Kemudian nomor 3. Noun kata benda adalah benda tak langsung. Kata benda ini menerima objek langsung. John is a football player. Ya. Jadi bukan di sini kata kerja langsungnya tapi benda tak langsung. Contohnya di sini football player. Football player pun itu kata benda. Oke, jadi ada 3 function of noun. Ada 3 fungsi dari kata benda. Jadi kalian lihat saja contoh-contohnya. Habis ini ada contoh soal, kalian bisa jawab.
Oke. Kemudian di dalam bahasa Inggris ada yang namanya countable and uncountable nouns. Ya. Kalau di bahasa Indonesia tidak ada. Di bahasa Indonesia semuanya tidak ada yang dibilang kata kerja yang kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. But in English, di dalam bahasa Inggris kita punya yang namanya countable and uncountable nouns. Ya. Countable nouns refers to those nouns which we can count. Jadi kata benda yang bisa dihitung itu merujuk kepada semua benda yang bisa kita hitung. Saya ulangi sekali lagi. Countable noun itu adalah kata benda yang bisa kita hitung, ya. Maksudnya hitungnya itu kita bisa nyatakan dengan bilangan. Contoh, books, desks, pens, letters, dogs, cars, people, itu semuanya kita bisa hitung. Ya. Kemudian countable nouns can be singular or plural. Jadi countable noun itu bisa bentuknya singular atau plural, bisa tunggal atau jamak. Contoh di sini ada dog, ada the dogs. Singular countable nouns must use either a definite article the and indefinite article a or an, or an adjective pronoun my, your, his, our, etc. in front of them in a sentence. Ya, jadi semua kata benda yang countable nouns itu bisa diawali oleh artikel yang kita sudah bahas tadi, artikel the, an bisa diawali atau bisa juga diawali dengan adjective pronoun. Contohnya my, your, his, her, their, dan lain-lain. Kemudian untuk plural countable nouns can omit an article or adjective pronoun. For example, I like cakes. He repairs cars at the garage. Ya, they take pens to school. Jadi countable nouns itu dia tidak bisa lagi diikuti sama a, an, atau the. Ya. Poin selanjutnya. Words denoting quantity can be used with countable nouns. For example, a few, many, lots, not many, dan lain-lain. Jadi kata keterangan untuk countable nouns itu kita bisa menggunakan a few, many, lots, dan sebagainya. Itu kata keterangan ya. A few itu sedikit. Many banyak. Lots of banyak. Not many tidak banyak. Jadi itu kita bisa gunakan untuk countable nouns. Sedangkan uncountable nouns itu refer to those nouns which cannot count. Jadi kata benda uncountable nouns itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung dengan angka, ya. I repeat, uncountable nouns itu dia merujuk kepada semua kata benda yang dia tidak bisa dihitung jumlahnya. Contoh di sini air. Kalian bisa hitung air? No, sure. Nah, kita tidak bisa menghitung air, tapi kita bisa mengukur. Makanya ada yang namanya measurements, pengukuran. Dia pengukurannya diukur menggunakan satuan liter. Contohnya untuk air. Kemudian happiness. Kalian bisa hitung happiness? Happiness itu apa? No. Kebahagiaan. Kebahagiaan. Oke. Kebahagiaan. Kalian juga bisa hitung cinta? No, sure. Oke, makanya
Cinta juga itu kalian tidak bisa hitung. Kecuali kalau di kontak HP kalian ada yang namanya cinta 1, cinta 2, sampai cinta 23. Itu mungkin kalian bisa hitung. Tapi kalau yang namanya cinta gitu, we cannot count it. Ya. Kemudian jealousy. Jealousy itu apa? Iri. Oke, iri atau rasa cemburu. Itu kan juga kita tidak bisa hitung. Kemudian news. Ini sering ada orang bertanya, money. Money itu kita tidak bisa hitung. Kalian bisa hitung berapa jumlah uang yang beredar di dunia saat ini? Itu No kan kita sure. tidak bisa hitung. Tapi jumlahnya atau apa namanya nominalnya itu kita bisa hitung. Satu lembar ada yang 1.000, 2.000, 5.000 dan lain-lain. Kemudian sugar. Sugar kan kalian juga tidak bisa hitung. Bahkan 1 sendok teh saja kalian tidak mustahil kalian bisa hitung berapa jumlah bijinya di dalam itu. Ya. Kemudian electricity, trust, time, music, peace itu semuanya tidak bisa dihitung. Uncountable nouns take a singular verb. Jadi semua uncountable nouns itu menggunakan single verb, ya, atau kata kerja bentuk pertama. Singular verb. Indefinite article are not used with uncountable nouns. Instead, we can use the word of, for example. Jadi kita tidak bisa menggunakan articles untuk uncountable nouns. Sebagai gantinya kita bisa menggunakan contohnya a pound, a bottle, a piece, dan sebagainya. Selain itu kita juga bisa menggunakan some, any. Kemudian ada juga much. Makanya apa namanya? Kalian sering melihat ungkapan I love you so much. Karena much itu kita gunakan untuk memang uncountable noun. Kan tidak ada istilah atau expression ungkapan yang bilang I love you so many. No. Yang kita gunakan itu I love you so much karena much memang digunakan untuk kata benda yang uncountable. Atau kata kerja yang tidak bisa dihitung. Love kan kita tidak bisa hitung. Sampai di sini mengerti? Yes, sure. Oke, siap-siap ya. Di sini saya akan tanya-tanya. Yang cowok-cowoknya ingat. Nah, kemudian we move to pronoun. Kita pindah ke pronoun. Dalam tata bahasa Inggris, kata ganti atau pronoun didefinisikan sebagai kata atau frase yang dapat diganti dengan frase kata benda noun atau kata benda yang pernah diganti dikenal sebagai antar atau pronomina. Singkatnya, pronoun itu dapat melakukan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh kata benda dan bertindak sebagai subjek, objek langsung, objek tidak langsung, objek preposisi, dan sebagainya. Ya, penjelasan ini kalian bisa lihat di contoh. Ini, pronoun. Pronouns are sometimes used instead of proper nouns. Ya. Contoh, subject pronouns. Ya. Subject pronouns itu ya I, you, they, we, he, she, it. Ya, itu contoh dari subject pronouns. Kalau object pronouns, kata ganti objek. Jadi subject pronouns itu kata ganti subjek ya. Contohnya I, you, they, we, he, she, it itu kata ganti subjek. Kata ganti objek me, you, him, her, it, our, them. Jadi I itu pasangannya me. You tetap you, he, him, she, her, it tetap it, we, our, they, them. For example ya, the present is for me. Hadiah itu untuk saya. That is her scarf. Itu adalah scarf-nya.
Ya, jadi dia menggunakan kata ganti atau pronoun. Kemudian personal pronoun. Nah, ini personal pronoun my, mine, your, yours, his tetap his, her, hers ya. Her pasangannya hers. Our, ours. Their, theirs. Possessive pronoun which come at the end of the sentence. Jadi possessive pronouns itu selalu ditempatkan di akhir kalimat. Ya, selalu ditempatkan di akhir kalimat. Contoh, the book is mine. The car is hers. Ya. Contohnya lagi yang biasa buaya-buaya darat katakan my love is yours. Cintaku hanya milikmu. Yours itu di akhir kalimat, makanya dia berperan sebagai possessive pronoun. Kemudian possessive adjective, ya, which are always used just before noun or the descriptions of the noun. Contohnya my, your, her, our, their, dan sebagainya. Contoh, that's my big red book, ya. Jadi itu adalah bukunya yang besar dan berwarna merah. That's his new mobile phone, ya. Itu adalah HP barunya. Jadi itu contoh-contoh untuk pronoun. Kemudian ada yang namanya juga reflexive pronoun. Reflexive pronouns, contohnya di sini myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves, dan di dalam bahasa Inggris ini rarely used in English. Jadi sangat jarang digunakan. Ya, jadi reflexive pronouns ini memang digunakan di dalam bahasa Inggris, but they are rarely used. Jadi jarang digunakan. For example, contoh penggunaannya seperti ini. I made the dinner myself. Saya membuat makan malam sendiri. Ya. Jadi membuat makan malam sendiri, makan sendiri, cuci piring sendiri, akhirnya tidur sendiri. I need to read the book yourself. Jadi saya mau baca bukumu. He bought the car himself. Jadi dia membeli mobil itu sendiri. Pakai uangnya sendiri. Oke, jadi itu contoh untuk pronoun. Oke, jadi materinya singkat saja, noun sama pronoun. Dan sekarang saya mau tanya-tanya. Ya. Oke. Saya mau tanya ke Markus. Markus? Yes, sir. Oke, Markus. Noun tadi bahasa bahasa Indonesia dari noun. Noun itu apa? Kata kerja, sir. Hah? Berarti dari tadi betul-betul Markus kamu menghayal. You are in your daydreaming. Markus, noun itu apa? Kata benda, sir. Oke, kata benda. Dari tadi kamu ngapain, Markus? Kamu jawab noun itu kata benda. Kamu tidak fokus atau bagaimana? Levinus.
Levinus? Levinus, can you hear my voice, Levinus? Iya, Pak. Okay, Levinus, what is pronoun? What is pronoun? Sekarang noun terus sekarang tuh, Pak. Hah? Kamu bicara apa, Levinus? I ask you, what is pronoun? Apa itu pronoun? Bagian dari ucapan yang menunjukkan seseorang atau hewan atau tempat, benda atau gagasan. Apa namanya? Singkatnya kata apa namanya? Pronoun itu apa? Kata kerja, Pak. Tuhan. Kata kerja. No. Kata sifat. Kata sifat itu siapa yang tanya-tanya kamu di samping itu? Dia kasih tahu jawaban yang salah itu. Siapa yang kasih tahu kamu itu? Siapa? Teman, Pak. Oke, berarti Teman. kamu mau saja dikasih masuk di lubang sumur ya? Levinus, kamu perhatikan apa dari tadi? Sudah 2 pekan saya tanya-tanya kamu, tapi jawaban kamu selalu ngawur. Kamu mabuk. Siapa? Baru gabung saja, Pak. Saya lihat kamu dari tadi kok. Siap baru saja, Pak. Aduh. Kenapa kamu lambat, Levinus? Baru dari beli mama pengobat. Lain kali jangan lagi. Ya. Siapa? Pina, Yes, sir. pronoun itu apa, Pina? Kata ganti. Oke, kata ganti. Muhammad Zulkarnain. Yes, sir. Oke, sebutkan tadi kan ada beberapa jenis pronoun ya. Saya sudah jelaskan tadi ada beberapa jenis pronouns. There are numbers of types of pronoun. Can you mention one? Bisa kamu sebutkan satu satu tipe atau satu jenis dari pronoun? Ya. Tadi ada banyak. Hey. Ya. Halo, Zulkarnain. Yes, sir. Sebutkan satu jenis pronoun. Tadi kan ada beberapa. N. Kamu tidak perhatikan ini, Zulkarnain. Saya tanya kamu, waktu saya jelaskan tadi kamu ngapain? Halo, Zulkarnain. Yes, sir. Kamu tadi tidak perhatikan ya? Perhatikan, sir. Oke. Kalau kamu yang perhatikan, sebutkan satu contoh pronoun.
A Apa? is the Apa? yes sir. Kasih jelas suaranya Zulkarnain. Kasih jelas suaranya Zulkarnain. Yes sir. Jawab. Jawab. A is the in Aduh. in the feed. Kamu tidak perhatikan Zulkarnain. Sudah jelas. Kamu tidak perhatikan Zulkarnain. Sudah jelas. Jujur saja kamu tadi tidak perhatikan kan? Jujur saja kamu tadi tidak perhatikan kan? Yes sir. Oke, makanya lain kali perhatikan bro. Jangan chat cewek saja yang kamu tahu. Makanya lain kali perhatikan bro. Jangan chat cewek saja yang kamu tahu. Yes sir. Godelivia. Yes, sir. Oke. Berikan apa namanya salah satu contoh tadi dari pronoun. Yes, sir. Salah satu contoh itu I, you, it, terus she, we, I, you, they, he, she, it itu dia namanya apa? Subjek pronoun kah? Objek pronoun kah? subject pronoun, sir. Oke, subjek pronoun. Jadi salah satu contoh dari pronoun itu adalah subjek pronoun, ya. Salah satu contoh dari pronoun itu adalah subjek pronoun. Dengar baik-baik itu Muhammad Zulkarnain. Salah satu contoh tadi Zulkarnain apa? Saya tanya ulang kamu lagi yang baru-baru dijawab dari Godelivia. Zulkarnain. I, you, he, Hai, how, hai. Zulkarnain, I, you, Dewi, he, she, itu dia termasuk apa? You, Dewi, he, she. subject pronoun. Ya? Subject pronoun sir. Subject pronoun. Yes sir. Oke. Muhammad Zulkarnain, kamu mau lulus mata kuliah ini kan? Yes sir. Makanya perhatikan. Kalau Ya. perlu catat. Yes sir. Contoh yang lain dari pronoun, Salma. Me, you, him, had, it, our, them. Oke, them. Itu bacanya them. Yes, yes. Itu termasuk pronoun apa? Object. Object pronoun. Oke. Nadila. Yes, sir. How are you, Nadila? Fine, sir. Oke. Sebutkan contoh lain lagi dari pronoun. Dari pronoun. Ya. Tadi kan sudah ada teman-teman kamu mention tadi ada subject pronoun, kemudian ada object pronoun. Another example? Ada my atau mine, your atau yours, his atau his, here atau hers, our atau ours, their atau theirs. Oke, itu disebut dengan apa? Personal pronouns. Oke, personal
pronouns. Thank you. Yes, sir. Waode. Waode. Halo Waode. Yes, sir. Oke, Waode. Waode. Sebutkan 3 contoh artikel di dalam apa namanya? Di dalam bahasa Inggris. Ya, contoh. Kita kan sudah apa namanya? Kita sudah bahas tadi mengenai articles ya, ada 3. Sir. Apa? 3 contoh itu. Articles dalam bahasa Inggris. Saya tadi ulang-ulang poin yang itu loh. Sudah bisa jawab? Waode? Apa tadi, sir? 3 contoh artikel. Artikel kan di dalam bahasa Inggris ada 3 tadi yang ditempatkan sebelum noun. Penempatannya itu sebelum noun. Sebelum kita pindah ke kuis. Bisa jawab, Laude? Halo, Laude? Laude lagi. Yes, Laude, sir. Yes, sir. can you answer my question? Yes. Oke, kalau begitu sebutkan. 3 huruf saja itu loh. Noun. Ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf. Bisa tidak? Countable nouns. Bukan noun. I didn't ask you about noun. I ask you about Yes. English articles. Ya, tadi kita sudah bahas artikel di dalam bahasa Inggris. Nah, saya minta kamu sebutkan apa namanya 3 artikel itu di dalam bahasa Inggris. Siapa yang bisa bantu? Silakan jawab. Saya, sir. Saya, Oke, apa? An, Ah, the. ya. And the. Oke, ada ada en dan ada the. Oke, jadi ingat itu baik-baik ya, Waude. Yes, sir. Oke, thank you. Sekarang we move to our quiz. Ya. Ini kuisnya singkat saja. Oke. Bisa dilihat? Nomor 1. Maria Agnes. His itu apa? Miliknya perempuan, miliknya laki-laki, atau milik mereka?
Ini Peli, coret apa lagi nih Peli? Maria bisa dilihat nomor 1 itu his itu apa? Yes, sir. Miliknya perempuan, miliknya laki-laki atau milik mereka? Arti kata his. His kan dari kata he. Dia laki-laki, sir. Oke, miliknya laki-laki. Oke. Selanjutnya, Delicia, mine. Milikku, miliknya atau milikmu? Mine. Milikku, sir. Oke. Pasti Delicia ini sering dengar lagu-lagu bahasa Inggris, makanya tahu kata mine. Sukmawati, my. My itu apa? Mu, nya, atau ku? My. Nomor 3. Sukmawati bisa di-unmute dulu. I cannot hear your voice clearly. Sukmawati? Oke. Sukmawati, my. My itu apa di sini jawabannya? Kusir. Ku, oke. Thank you. Selanjutnya Nurjihan. Themselves. Cepat, cepat. Ini kuis cepat saja. Themselves. Dirinya sendiri, diri kami sendiri, atau diri mereka sendiri. Ini kan dari kata their, they. A, B, or C? Nurjihan. Ya? Dirinya sendiri. Oke, dirinya sendiri. Oke. Jadi kalian lihat ya jawaban kalian. Nurlela, your. Nomor 5. Mu, sir. Mu. Oke. Mu. Astrid, itself. Dia dari- Dirinya perempuan sendiri, sir. Hah? Dirinya perempuan sendiri, sir. Oke, padahal dari kata it loh. Nah, kita kembali ke the one and only. Yusran. Them. Mereka, sir, mereka. Oke, mereka. Oke. Lord Yusran yang jago. Rizky Anissa. Yes, sir. Oke. Nomor 8. Dirinya hewan sendiri, sir. Hah? Ini dari kata hilo. Perempuan sendiri, chef. Oke. Berarti masih ada beberapa yang kurang perhatikan tadi. Francien. Ourselves. Dirinya sendiri, diri kami sendiri, dirimu sendiri. Dari kata our loh. Unmute dulu, Francien. Dirinya sendiri, Pak. Dirinya sendiri, oke. Di sebelah kamu, siapa tadi namanya di sebelah kamu? Francien, di sebelah kamu tadi namanya siapa? Immanuela ya? Immanuela. Oke, Immanuela nomor terakhir, nomor 10. Myself. Saya sendiri. Dirinya sendiri. Dirinya sendiri, dirimu sendiri, atau diriku sendiri? Diriku sendiri, myself. Oke. Masa begitu masih bingung sih? Oke, kita cek. Nah.
Siapa tadi yang jawab nomor 4? Salah. Themselves itu dirinya sendiri. Themselves. Kemudian nomor 6, itself. Itself itu dirinya hewan. Dia kan berasal dari it. Bukan dirinya perempuan. Kalau dirinya perempuan itu herself. Kemudian siapa tadi yang jawab nomor 8? Himself itu dia berasal dari kata him, he, berarti laki-laki. Nomor 9. Nah, ini tadi Fransina yang jawab ini. Ourselves itu diri kami sendiri. Kan dia berasal dari kata our. Berarti we. Diri kami sendiri. Lanjut. Oke. Saya mau yang jawab. Markus nomor 1, cepat. Ini kuis-kuis cepat saja. Markus. Cepat Markus. Nomor 1. Show bla 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 your new book. Show us atau show we atau show our. So our. Albert, nomor 2. It is their, theirs atau them. Albert. Share. Ya, Share. A, B atau C? Share. Oke. Nomor 3. Gracio. B share. I pay for they. They kan? Yes share. Oke. Yes share. Sampai sekarang belum ada yang benar. Arianto. You never talk to I mind me. Nomor 4 share. Iya, sorry. Nomor 4, bla 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 tell me our story. They atau them? They. They. Oke. Ini baru ada yang benar 1. You never talk to nomor 5, Rusna. You never talk to I, mine atau me. Me, Ya, my share, di sini tidak ada my. A, B atau C. I share, You never talk to I. yes share. Yang mana itu? Number 6. To me. To me. Mana to me? Tadi ada me itu, ini. Number 6. Adin. Yes share. Number 6. Adin. Blah 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 meet us yesterday. He sure. He. Oke. Yes. Rakib. Rakib. Yes share. Oke. Bukan sir. Ini pertemuan
keempat. Sudah 4 kali juga saya bilang bukan sir. Sir. Jangan malu-maluin loh. Sir, bukan sir. Sir apa? Pasir. Sir. Oke. Nomor 7 apa? It is Syakib. His, sir. His, sir. His. Yakin? Yes, sir. Yes. Oke. Good. Again. Yes, sir. Sehat. Sehat. I'm fine. Okay. Again, number 8. I like. Eat. Okay, I like it. Okay. Okay, thank you again. Susan. Yes, sir. Oke, nama kamu ini ada lagunya. Susan, kalau besar mau jadi apa? Susan. Nomor 9. Sir. As. Os. Yang dia butuhkan di situ subject pronoun. I'll give the followers. Tuh, aduh, kesempatan kedua masih salah loh. Harusnya we. Kamu pilih our kan? Oke. Terakhir. Payu. Payu, mana Payu? Yes, sir. Oke, Payu. He cut. His, sir. Payu, ulang. He cut apa di sini? A, B atau C? Sir. He cut he. He. Jadi he cut he jawabannya. Cepat. Himself. Oke, himself. Kalian lihat. Yang nomor 1 tadi salah. Harusnya di sini show our. Ya, show our. Yang dia butuhkan itu possessive. Possessive pronoun. Kemudian yang nomor 2 juga salah. It is theirs, harusnya bukan theirs. Yang dia butuhkan itu bukan refleksif, tapi possessive pronoun. Kemudian nomor 3 itu I pay for them. Object pronoun. Bukan they. Nomor 4 baru yang dibutuhkan they karena dia subject. Nomor 5, ini tadi siapa yang salah ini? You never talk to I. Seharusnya you never talk to me. Bukan I. Yang dibutuhkan di situ me. Object pronoun, bukan subject. Kemudian nomor 9, our give them flowers. No. We. Yang kita butuhkan di situ adalah subject pronoun. Okay. So, I think that you all still needs to learn more, ya. Kalian masih butuh latihan yang banyak, butuh materi yang banyak, butuh butuh belajar lagi yang banyak. So, sampai di sini. Ada pertanyaan mengenai materi untuk hari ini? Halo, can you hear me? Yes, sir. Oke. Ada pertanyaan untuk hari ini? Masih ada pertanyaan? Kalau begitu saya tanya, Naura, kata benda. Kata benda itu apa kalau dalam bahasa Inggris? Naura. Naura,
Yes, sir. Oke, Naura, kata benda itu dalam bahasa Inggris apa? Nah, kan bingung. Naura, Yes, sir. bahasa Inggrisnya kata benda apa, Naura? No. Noun. Pengucapannya salah. Noun. Noun. Ulang Naura, noun. Noun. Oke, noun. Again. Saya tanya ke Again kembali. Again. Show yourself Yes, yeah. again. Yeah. Again. Bahasa Inggrisnya, apa namanya? Bahasa Inggrisnya kata ganti apa? Pronoun. Ya? Pronoun. Oke. Nah, kalian harus kayak Again dong, perhatikan. Jadi kalau dijawab bisa apa? Kalau ditanya bisa jawab. Oke, thank you. So, semuanya di sini yang hadir di sini semuanya sudah gabung di Google Classroom kan? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Oke, ketua kelas A mana? Ketua kelas A. Apa namanya? 1A dan 1B. Jadi habis ini saya akan upload tugasnya. Ya, sir. Oke. Apa namanya? Nurlela dan siapa tadi? Ketua kelas 1B? Ketua kelas 1B siapa? Mana orangnya? Tidur. Jaringan apa, Sir? Oke. Jadi untuk tugasnya itu saya nanti itu tugasnya harus ditulis apa namanya? Ditulis tangan ya dan difoto. Kemudian submitnya itu kirimnya itu bukan lewat WA tapi submitnya itu melalui Google Classroom. Pasti kalian sudah tahu lah semua di sini menggunakan Google Classroom, kumpul tugas melalui Google Classroom. Sir. Sudah kan? Yes. Ah, Yes, sir. dan saya sudah setting di Google Classroom-nya misalkan saya kasih batas jangka waktu sampai jam 9 malam misalnya. Kalau lewat 1 detik saja itu sudah ada tandanya bahwa kalian terlambat di Google Classroom-nya. Jadi saya harap semuanya nanti bisa kumpul tepat waktu. Ingat ditulis tangan, kemudian di foto scan, lalu submit via Google Classroom. Is it clear? Yes, sir. Oke, jadi saya akan kabari nanti tugasnya melalui Google Classroom. Jadi untuk ketua tingkat kelas 1A dan 1B, silahkan dicatat nama-nama yang tidak hadir hari ini, kemudian langsung chat saya personal. Oke? Yes, sir. Oke. So, Yes, sir. if there is no more question about our topic for today, I think that this is enough for today. Saya rasa cukup untuk hari ini. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke, Priscilia sudah mulai mengantuk. Habis ini kalau yang mau tidur silahkan istirahat. So, thank you for your presence for today. Terima kasih untuk kehadiran kalian semua hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Ingat, saya hargai semua usaha kalian untuk belajar. Sengaja saya tanya-tanya kalian, jadi jangan marah kalau saya sering tanya-tanya kalian berulang-ulang materi minggu lalu, kemudian materi hari ini. Itu supaya tujuannya untuk strengthening, ya, menguatkan
apa yang kita sudah pelajari dan apa yang kita sedang pelajari saat ini. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa, Sir. Oke, jadi tujuannya itu saya tanya ulang. Jadi tujuannya itu saya tanya ulang-ulang again and again supaya kalian betul-betul mengerti materi. Setidaknya ada yang tinggal in your head, in your brain, in your thinking. Jadi bukan sekedar masuk telinga kanan lewat telinga kiri. Jadi setidaknya ada yang tersimpan a little bit in your memory, in your brain, so that you can answer the question in the other day, the next days. Yeah. Okay, so thank you for today. See you next week and selamat beristirahat, selamat. Yang mau mandi silakan, yang mau makan silakan. Okay, so bye, see you. Thank you, sir. Sir.